Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga perbukitan di samping ruas tol Cisumdawu Sumedang resah karena pergerakan tanah yang bisa menyebabkan longsor. Mengatasnamakan ormas, sejumlah preman melakukan pungutan liar terhadap pedagang pasar Jatibarang Indramayu. Puluhan orang tua murid SDN Cipendei Cianjur pertanyakan dugaan pemotongan bantuan program Indonesia Pintar oleh pihak sekolah. Sakit hati cinta tak direstui mantan keluarga istri siri. Seorang pria di Kabupaten Majalengka nekat menyebarkan video asusila sang mantan istri. Tak butuh waktu lama, polisi langsung meringkus pelaku dan mengamankan 400 video asusila. Restu tak kunjung turun, cintanya pun berujung bara. Pria parubaya berinisial JY asal Majalengka ini nekat menyebar video asusila mantan istri sirinya karena cintanya tak pernah direstui sang keluarga mantan. JY pun ditangkap polisi saat sedang berada di sebuah minimarket Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka Selasa malam. Dari hasil penyelidikan, JY mengaku sakit hati karena sang mantan istri sirinya menolak saat hendak diajak rujuk dengan alasan keluarga korban tak merestui. JY yang terbawa emosi dan berpikir pendek akhirnya menyebarkan semua video dirinya saat berhubungan dengan sang mantan kepada keluarga dan tetangga korban. Ini berawal dari bahwa si korban dan pelaku ini sebelumnya pernah menikah siri. Korban janda dan pelaku adalah duda. Mereka menikah siri tanpa izin dari keluarganya. Nah, pada saat perjalanan mereka pernikahan siri itu, anaknya meminta untuk si korban bercerai dengan pelaku. Akhirnya korban menceraikan pelaku dan memutus komunikasi dengan pelaku. Karena kesel, pelaku mulai meneror korban. Korban dengan mengirimkan video yang mereka buat sebanyak 400 video yang direkam oleh si pelaku. Ada beberapa video yang dikirimkan ke tetangga korban dan juga ke anaknya korban. Dengan tujuan supaya ada respon dari si korban supaya mengajak lagi komunikasi. Dari tangan JY, polisi menyita barang bukti berupa ponsel dan 400 video asusila antara pelaku dengan korban. Atas penyebaran aib diri sendiri dengan sang mantan istri siri, kini JY berujung di jeruji besi selama 5 tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Kerap meresahkan warga maupun pendatang dan wisatawan. Puluhan preman di kawasan Kota Bandung dibawa polisi ke Mapolrestabes Bandung. Diduga mereka kerap melakukan pemalakan maupun pungutan liar di lokasi wisata, pasar maupun tempat keramaian. Upaya pemberantasan aksi premanisme yang kerap meresahkan warga Bandung, pendatang maupun wisatawan terus dilakukan oleh jajaran kepolisian Polrestabes Bandung. Rabu siang, puluhan preman yang kerap meresahkan warga Bandung ditangkap dan langsung dibawa ke Mapolres Bandung untuk menjalani pemeriksaan. Total ada 75 orang preman yang ditangkap. Mereka kerap melakukan aksi pemalakan dan pemungutan liar, baik itu terhadap warga, pedagang pasar maupun wisatawan yang datang ke kota Bandung. Puluhan preman tersebut akan diproses lebih lanjut apabila terlibat tindak pidana berat seperti membawa senjata tajam dan mengancam korban. Sedangkan yang tidak terbukti akan dibina terlebih dahulu sebelum dilepaskan kembali. Terhadap parkir liar dan juga terhadap pemalakan terhadap orang-orang. Jadi kurang lebih dari seluruh jajaran ada 75 orang yang telah kita amankan. Dan ini bukan hanya hari ini saja, dan setiap hari nanti kami akan laksanakan kegiatan yang sama. Ini tempat-tempat yang kita ambil adalah di tempat keramaian, di tempat wisata dan juga di tempat pasar. Ya. Jadi ini terus kita akan laksanakan operasi terus. Kami harapkan kami mendapat laporan dari masyarakat jika memang masih ada tempat-tempat yang diduga banyak kegiatan premanisme, tidak segan-segan laporkan. Nanti kami akan turunkan tim ke sana. Pihak kepolisian akan terus melakukan pemberantasan aksi premanisme di Kota Bandung. Warga juga diimbau untuk segera melaporkan apabila masih menemukan aksi premanisme di Kota Bandung.
Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sementara di Indramayu, polisi juga menangkap 16 terduga preman dan juru parkir liar. Penangkapan ini dilakukan usai adanya dugaan pemungutan liar mengatasnamakan ormas kepada pedagang pasar. Tangis salah satu pedagang pasar Jatibarang Kabupaten Indramayu ini pecah usai dirinya mendapatkan kertas restribusi yang menumpuk di lapak dagangannya. Menurut pedagang, dirinya sempat mendapat 30 lembar yang masing-masing harus dibayar Rp2.000 per lembar dari salah satu organisasi masyarakat. Merespon video tersebut, polisi terjun ke lokasi dan melakukan razia di sekitar pasar Jatibarang Indramayu. Hasilnya ada 16 orang yang diduga preman dan juru parkir liar. Mereka ditangkap setelah kedapatan berkeliaran di sekitar pasar tanpa status yang jelas. Amankan 16 orang. Nanti apakah nanti dari 16 orang itu akan berkembang karena di sini terjadi ada pengurus lama dan baru. Itu dari anggota ormas ada nggak Judan? Dari anggota ormas, ya, namun menurut dari ormas tersebut bahwa anggota tersebut sudah keluar. Berarti perorangan ya, bukan organisasi ya? Bukan organisasi, jadi masuk ke perorangan. Sedang pihak desa Jatibarang yang membawahi pasar membantah jika pemungutan mencapai 30 karcis. Menurutnya, pemungutan tersebut di luar pengetahuan desa dan masing-masing bergerak secara individu dan mengatasnamakan ormas. Berlebihan kalau sampai ada 30 pungutan. Ternyata dikumpulkan itu saya rasa di bawah 10. Tapi itu pun semuanya desa tidak mengetahui sama sekali. Itu bergerak sendiri-sendiri dan desa cuma hanya ada pungutan dari warga masyarakat, yaitu perwakilan dari RW dan juga Linbas, itu aja. Di luar daripada itu saya tidak mengetahui. Karena apa? Ada pengurusan lama yang tidak ada kontribusi dengan warga masyarakat. Sudah saya berhentikan, ganti dengan yang dipilih oleh RT RW. Ternyata pengurusan lamanya tidak mau berhenti dengan menggunakan karcis mengatasnamakan organisasi. Kini seluruh preman dan juru parkir sudah dibawa ke Mapolres Indramayu untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Sebuah sekolah di Kabupaten Pangandaran dibobol komplotan maling. Para pelaku mengambil peralatan elektronik bernilai puluhan juta rupiah. Sekolah Dasar Negeri 1 Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran dibobol maling. Para pelaku masuk dengan menjebol jendela kaca bertralis. Akibatnya sejumlah barang elektronik bernilai puluhan juta rupiah dibawa kabur para pelaku. Di antaranya 1 unit laptop, 15 unit tablet elektronik, dan 3 unit proyektor. Tak hanya barang elektronik, para pelaku juga sempat menghabiskan makanan yang ada di ruangan. Diduga para pelaku beraksi saat kondisi sekolah sedang sepi, ditambah tidak ada penjaganya. Pihak sekolah pun kini sudah melapor kejadian ini ke Polsek Kalipucang. Sedang polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Ibu-ibu tukang kebersihan gitu menemukan jendela dan tralisnya sudah terbuka dan diduga kuat ada orang yang masuk ngambil barang sekolah. Dan setelah dicek oleh guru-guru ternyata ada beberapa barang yang hilang. 1 buah laptop, 3 buah proyektor, dan 15 advan, tablet advan itu milik siswa. Semua itu adalah aset pemberian Pemda, jadi aset Pemda. Dari Satreskrim Polres Pangandaran bersama Polsek Kalipucang telah melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui atau mempunyai informasi tentang barang-barang atau terlaksananya penyelidikan di Polres Pangandaran, silakan untuk menghubungi Polsek terdekat.
Pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki dan akan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk pengamanan lebih lanjut di lingkungan pendidikan. Eko Siabudi melaporkan dari Pangandaran.